Halo Sobat Cerita Misteri Nema. Pernahkah kalian mendengar tentang kisah pesugihan yang melibatkan burung gagak hitam? Di Jawa Timur, ada sebuah cerita yang menjadi buah bibir masyarakat. Cerita ini tentang seorang penjual sate ayam keliling yang hidupnya berubah drastis. Dari seorang pedagang kecil yang serba kekurangan, ia menjadi orang kaya raya yang dihormati. Tapi di balik keberhasilannya, tersembunyi rahasia kelam yang mengundang bulu kuduk merinding. Inilah kisah Pak Haji dan pesugihan burung gagak hitam. Halo Sobat Misteri Nema, apa kabar kalian? Semoga kalian diberikan kesehatan dan umur panjang agar bisa selalu mendengarkan kisah-kisah pesugihan di Misteri Nema. Hehehe. Tidak, saya hanya bercanda. Kali ini kita akan mendengarkan kisah yang dialami oleh salah satu oknum Pak Haji yang menempuh jalan singkat namun penuh resiko. Tidak usah berlama-lama, siapkan telinga kalian dan mari kita dengarkan. Pak Haji dulunya adalah seorang pedagang sate ayam keliling. Ia tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Timur bersama istri dan 2 anaknya. Kehidupannya penuh perjuangan. Setiap hari ia harus berkeliling kampung menjajakan sate ayamnya dengan harga yang sangat murah. Namun, meskipun sudah bekerja keras, hasilnya selalu pas-pasan. Kadang, keluarganya harus menahan lapar karena uang yang dihasilkan tidak cukup untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Dia sempat berpikir, di jalanan yang ia lewati, ada satu pedagang warung sate yang tempatnya menetap di situ. Ia selalu melihat warung sate ayam itu laris, bahkan pembelinya sampai antri-antri. Dari situ ia berpikir, ia sudah jual dengan harga murah, namun tidak bisa memiliki pelanggan sebanyak itu. Ia juga sempat berpikir, apakah sate yang ia jual rasanya kurang enak, sehingga tidak banyak orang menyukainya. Suatu malam, dia mampir ke sebuah warung kopi untuk beristirahat karena terlalu capek berjualan dan berpikir. Namun tidak kunjung ada yang beli dagangannya. Seorang pria tua misterius mendekatinya. Pria itu memakai baju serba hitam dan memancarkan aura yang aneh. Ia duduk di sebelah Pak Haji. Perbincangan pun dimulai. Pak Haji memperkenalkan dirinya, namun pria misterius itu tidak balik mengenalkan dirinya. Ia hanya terdiam karena Pak Haji langsung saja bercerita tentang keluh kesahnya. Beberapa tahun berjualan sate ayam keliling, Pak Haji hanya memikirkan keluarganya yang tidak bisa ia penuhi kebutuhannya. Pria itu kemudian mengungkapkan bahwa ada sebuah cara untuk mendapatkan kekayaan dengan cepat, tetapi dengan syarat yang berat. Ia memperkenalkan pesugihan burung gagak hitam. Pak Haji hanya perlu memberi makan burung gagak hitam ini dengan sesuatu yang sangat berharga setiap bulan. Dan sebagai gantinya, Pak Haji akan mendapat kekayaan melimpah. Pria misterius itu menerangkan jika Pak Haji harus melakukan ritual khusus di sebuah rumah dukun yang ada di bawah gunung. Tanpa berpikir panjang, pagi harinya Pak Haji langsung mencari rumah dukun itu di bawah gunung. Setelah bertemu, dukun itu menjelaskan syarat yang sama, persis dengan apa yang dibicarakan oleh pria misterius tadi. Pak Haji langsung mengiyakan semua syaratnya, termasuk harus memberi makan burung gagak hitam dengan sesuatu yang berharga setiap bulannya. Setelah pertemuan itu, kehidupan Pak Haji berubah drastis. Warung satenya yang tadinya sepi mulai ramai pembeli. Orang-orang dari luar desa bahkan datang untuk mencicipi satenya. Dalam waktu singkat, ia berhasil membeli rumah yang besar, mobil mewah, dan tanah luas. Penduduk desa mulai kagum dan iri dengan kesuksesannya. Namun, di balik keberhasilannya, ada ritual yang harus dilakukan Pak Haji setiap malam Jumat Kliwon. Ia harus pergi ke sebuah hutan yang sepi, membawa sesajen dan membaca ritual khusus. Namun di sini masalah besar mulai muncul. Ternyata burung gagak itu meminta makanan, yakni tumbal keluarga yang amat sangat berharga dan disayangi oleh Pak Haji. Ia baru tahu ketika sampai rumah. Tiba-tiba salah satu anak Pak Haji seperti tercekik dan tiada. Waktu berlalu dan Pak Haji menjadi semakin kaya.
Tapi setiap bulan keluarganya ada yang meninggal. Dari anaknya, ibunya juga bapaknya. Semuanya meninggal dengan cara tidak wajar. Namun, keluarganya mulai merasakan hal-hal aneh. Istri Pak Haji sering mendengar suara burung gagak di malam hari. Meskipun tidak ada burung di sekitar rumah, dua anaknya yang masih hidup juga mulai sakit-sakitan tanpa sebab yang jelas. Tetangga-tetangganya juga merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Puncaknya, salah satu anak Pak Haji tiba-tiba hilang tanpa jejak. Kabar ini membuat geger satu desa. Orang-orang mulai berbisik-bisik menduga bahwa kekayaan Pak Haji ada hubungannya dengan pesugihan. Desas-desus itu akhirnya sampai ke telinga seorang tokoh agama di desa. Pak Haji pun dipanggil untuk dimintai penjelasan. Awalnya, ia bersikeras bahwa semua kekayaannya didapat dari kerja keras. Namun setelah didesak, ia akhirnya mengakui semuanya. Pak Haji menceritakan bahwa ia memang melakukan pesugihan burung gagak hitam agar dagangannya laris dan memiliki banyak uang. Akan tetapi ia tidak menyadari persyaratan untuk memberi makan burung gagak hitam itu dengan sesuatu yang sangat berharga. Ia pikir hanya sebatas sesajen. Namun kenyataannya, yang dimaksud makanan berharga itu adalah keluarganya sendiri. Setelah pengakuannya, Pak Haji mencoba melepaskan diri dari pesugihan tersebut. Pada akhirnya, Pak Haji ditemukan tewas di hutan, tempat ia biasa melakukan ritual. Tubuhnya penuh luka cakaran, dan di sekelilingnya terdapat bulu-bulu hitam burung gagak. Keluarganya pun kehilangan semua harta kekayaan yang dimiliki. Semua yang dimiliki Pak Haji tiba-tiba terbakar hebat tanpa bisa diselamatkan. Dan keluarga Pak Haji pun akhirnya jatuh miskin tanpa memiliki apapun yang dimiliki, termasuk rumah. Mereka kembali hidup dalam ketidakmampuan. Sobat cerita misteri Nema, kisah Pak Haji ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Kekayaan yang didapat dengan cara instan selalu memiliki konsekuensi yang berat. Tidak ada yang bisa menggantikan kerja keras dan doa sebagai jalan untuk mencapai kesuksesan. Terima kasih sudah menonton cerita ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.